Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmat, karunia dan inayahnya yang telah Ia berikan kepada kita. Terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan yang kita miliki sampai detik ini, sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPil yang sangat saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sebuah tema yang sangat relate untuk kita bahas bersama, yaitu tentang pendidikan generasi muslim, tantangan dan solusinya. Ya, pendidikan generasi muslim, tantangan dan solusi. Kita tahu generasi muda itu adalah aset kita di masa depan. Mereka adalah calon pemimpin di masa depan. Mereka adalah calon-calon yang akan membuat perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, memberlanjutkan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Namun di tengah arus globalisasi, arus digitalisasi, arus media sosial, dan juga gaya hidup yang serba instan, pendidikan untuk anak-anak muslim menghadapi tantangan yang sangat serius. Islam sebagai agama yang sempurna, kita tahu telah memberikan panduan yang sangat mendalam, yang sangat detail tentang pendidikan, yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Wahyu pertama ini, pemirsa sekalian, menunjukkan bahwa pendidikan itu dimulai dengan mengenal Allah terlebih dahulu dan menanamkan nilai-nilai spiritual sejak usia dini. Jadi kita ingat pada Allah dalam segala hal, dan juga kita berupaya untuk menanamkannya serta menanamkan nilai-nilai spiritual sejak dini. Di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Allah juga berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak keluarganya agar selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan keluarga sebagai penentu arah pendidikan anak, penentu arah karakter anak ke depannya akan seperti apa lewat pendidikan. Diutamakan dan diawali dengan pendidikan dalam keluarga, baru pendidikan umum, ya, pendidikan agama setelahnya. Hadis ini juga kemudian dilengkapi dengan hadis yang kedua, ya, yang relevan dengan tema kita, yaitu sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Jadi keduanya, anak istri bagi seorang suami dan laki-laki, harus betul-betul dijaga. Oleh karena itu, kita juga bisa melihat bahwa hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi hadis yang sangat sahih. Apa tantangan kontemporer kita saat ini di tengah pendidikan generasi muslim? Dengan tantangannya yang tadi sudah saya utarakan, pertama, kita harus betul-betul memperhatikan, menjaga dari pengaruh negatif teknologi dan media sosial. Anak-anak kita itu mudah terpapar oleh konten negatif, oleh berita bohong atau hoax, dan juga gaya hidup yang hedonis atau tidak baik, gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup yang hanya mengejar pleaserness, ya, atau kenikmatan saja, tanpa kontrol, ya.
gawai itu bisa menjadi sumber kerusakan akhlak. Tanpa kontrol, gadget anak-anak ya atau gadget yang mereka gunakan itu bisa menjadi sumber dari kemerosotan dan kerusakan akhlak. Yang kedua, minimnya keteladanan. Banyak orang tua dan guru itu yang lupa, tidak menjadi teladan dalam akhlak dan juga ibadah dalam perbuatan, tidak menjadi contoh atau role model dalam perbuatannya, akhirnya anak kehilangan figur panutan atau role model. Nah, kita harus berupaya untuk bisa selalu menjadi teladan, menjadi role model sebagai orang tua yang baik, para guru juga menjadi guru yang baik, para ustadz juga menjadi ustadz yang baik sehingga bisa diikuti sebagai teladan ya, sebagai teladan yang baik. Kemudian yang ketiga, krisis identitas keislaman. Generasi muda itu banyak yang malu menunjukkan identitas sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim Indonesia, ya, enggan sholat di tempat umum atau memakai busana yang tidak baik. Harusnya menjadikan orang muslim itu, muslimah itu menggunakan busana yang baik, jangan malah kemudian malu ya. Kemudian pendidikan formal yang kurang berbasis tauhid. Kurikulum sekolah itu seringkali menekankan aspek akademik saja, tapi lupa menekankan aspek akhlak dan juga tauhid. Oleh karena itu, solusi yang akan diberikan oleh ajaran Islam yang tentunya rahmatan lil alamin, kontekstual dan transformatif adalah pertama, mengintegrasikan pendidikan iman dan akhlak sejak usia dini ya. Ajarkan akhlak mengenai Allah, Rasulnya, malaikat dan sebagainya, tentu dengan keadaan yang sesuaikan dengan zaman saat ini. Membangun lingkungan rumah yang islami ya, memanfaatkan teknologi untuk dakwah dan edukasi dengan baik. Keteladanan dari guru dan orang tua ditunjukkan ya, kemudian menghidupkan majelis ilmu dan juga komunitas yang islami. Oleh karena itu, pendidikan generasi muslim bukan hanya tugas sekolah, tapi juga tugas kita bersama, keluarga, masyarakat, dan negara. Kurang lebihnya itu yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.